Salam sejahtera bagi kita semua. Selamat pagi. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Pada kali ini kita akan belajar lagi tentang materi kelas 7 SMP yang pada pertemuan ini mengambil tema yaitu kegiatan produksi dan merupakan bagian dari kegiatan ekonomi. Kegiatan ekonomi meliputi 3 hal seperti terlihat pada gambar yang pertama, itu adalah konsumsi, di bagian tengah adalah distribusi, dan bagian terakhir adalah produksi. Adapun tujuan pembelajaran pada pertemuan ini adalah menjelaskan arti produksi, distribusi, dan konsumsi, menjelaskan macam-macam nilai guna barang, menyebutkan 3 hal yang perlu diperhatikan seorang produsen, mengidentifikasi faktor-faktor produksi, menjelaskan tujuan distribusi, mengidentifikasi cara-cara mendistribusikan barang, mengidentifikasi kegiatan ekonomi rumah tangga keluarga, dan mengidentifikasi ekonomi rumah tangga perusahaan. Pertemuan ini terbagi menjadi 3 YouTube. Yang pertama adalah produksi, yang kedua nanti adalah distribusi dan konsumsi. Secara umum, produksi adalah kegiatan menghasilkan barang atau jasa atau kegiatan menambah nilai guna barang atau jasa. Sedangkan distribusi adalah kegiatan menyalurkan barang atau jasa dari produsen kepada konsumen. Sedangkan konsumsi adalah kegiatan memakai atau menggunakan atau menghabiskan kegunaan setiap barang baik secara berangsur-angsur atau sekaligus. Nah, kegiatan ekonomi yang tadi sudah kita bicarakan yang meliputi produksi, distribusi, dan kegiatan konsumsi punya tujuan. Tujuan kegiatan ekonomi adalah memenuhi semua kebutuhan. Tujuan ekonomi adalah mendapatkan kepuasan. Sedangkan tujuan kegiatan produksi adalah mendapat keuntungan dari kegiatan menghasilkan barang atau jasa. Tujuan kegiatan distribusi yaitu mendapat keuntungan dari jasa pengantaran atau penjualan barang produksi yang dihasilkan produsen kepada konsumen. Tujuan kegiatan konsumsi mendapat kepuasan dengan terpenuhnya kebutuhan untuk menjaga kelangsungan hidup. Sedangkan produsen ini harus memastikan bahan bakunya bagus, tenaga kerjanya yang terampil, mesinnya bagaimana, proses produksi efisien dan efektif. Distributor, seorang distributor harus dapat memastikan barang yang disalurkan tepat sasaran. Sedangkan seorang konsumen tujuannya kebutuhannya terpenuhi dengan harga barang atau jasa sesuai dengan kualitasnya. Tadi sudah disebutkan bahwa arti produksi adalah kegiatan menghasilkan barang atau jasa atau kegiatan menambah nilai guna barang atau jasa. Apa itu nilai guna barang? Nilai guna barang bahasa Inggrisnya adalah utility. Terbagi menjadi 4, yaitu form utility, place utility, time utility, dan ownership utility. Form utility, form itu artinya bentuk, artinya perubahan bentuk, yaitu suatu barang akan memiliki nilai guna apabila telah mengalami perubahan bentuk. Contohnya aja kacang kedelai yang sudah berubah menjadi tahu atau tempe, kayu yang berubah menjadi mebel. Kemudian place utility atau place itu tempat, berarti perubahan tempat. Jika tempatnya berubah, maka barang itu memiliki nilai jual. Contohnya pasir di sungai belum memiliki nilai jual, tetapi kalau sudah didekatkan dengan dibawa ke toko bangunan, maka nilainya akan naik. Begitu pula batu ini juga akan didekatkan di toko bangunan, nilainya lebih. Kayu di hutan dengan kayu di bangunan itu akan berbeda harganya. Berarti kayu, batu, pasir ini kalau tempatnya berubah memiliki nilai jual yang lebih tinggi. Time utility atau time itu waktu. Barang ini akan bermanfaat jika waktunya tepat. Contohnya mungkin sandal jepit. Sandal jepit itu nggak ada artinya kalau kita pergi ke sekolah, tapi kalau kita mau sholat atau bagaimana itu sangat dibutuhkan. Kemudian payung itu akan berguna ketika hujan atau ketika panas terik, ini sangat dibutuhkan. Tapi kalau di waktu lain itu biasanya kurang. Ownership itu artinya milik. Barang itu akan berharga jika sudah berubah kepemilikan. Contohnya sepatu di
sal-sal yang ada di toko itu mungkin ya pajangan belaka, tapi ketika sudah dimiliki seseorang, dia akan dikatakan, wih sepatumu bagus ya, atau mungkin sepeda motor di dealer itu banyak sekali, tapi ketika sudah terjual dan sudah dibeli, lu sepedamu bagus, maka sepeda dan baju atau sepatu kalau sudah berbuah kepemilikan itu memiliki nilai yang lebih. Apa yang perlu diperhatikan seorang pengusaha atau seorang produsen? Ini ada 3 hal, yaitu ada what, apa yang ingin dihasilkan, ada how, bagaimana memilih faktor produksi, tenaga kerja, modal, bahan baku untuk produksi, boom, untuk siapa dan bagaimana cara promosi. Maksudnya bagaimana? Begini, ketika kita memulai suatu usaha, tentunya kita akan menghasilkan sesuatu. Nah, kita mau berbuat apa? Kita mau menjual apa? Kita mau supaya mendapat keuntungan, apa yang kita buat? Nah, maka ini pertanyaannya adalah apa? Setelah apa? Ketika kita sudah membuat rencana, tujuannya adalah misalnya adalah menghasilkan baju, maka ditanya bagaimana cara menghasilkan baju. Maka di sini kita butuh kain, kita butuh benang, kita butuh tenaga kerja kalau itu jumlahnya banyak, kita butuh modal, kita butuh bahan baku untuk memproduksi, mesin jahitnya bagaimana, terus nanti pemasarannya bagaimana, cara membuatnya berapa hari, 1 hari tenaga kerja harus menghasilkan berapa, itu harus kita perhitungkan. Bagaimana kita memilih faktor-faktor produksi untuk memproduksi barang yang harus dipikirkan oleh seorang produsen ya. Boom, sekarang kita lihat boom, untuk siapa barang itu dibuat. Kalau kita buat baju untuk siapa? Anak-anak, remaja, atau dewasa. Maka ukurannya berbeda-beda, coraknya berbeda-beda, jenis kainnya berbeda-beda. Dan kita melihat pangsa pasar untuk baju yang rencana kita contoh tadi adalah baju, yaitu pangsa pasarnya bagaimana? Laris atau baru membuka, coba-coba, atau memang sudah ada pesanan. Nah, itu akan berbeda lagi cara memproduksinya. Seorang pengusaha harus memperhatikan faktor-faktor produksi. Nah, faktor produksi ini menjadi sumber daya ekonomi. Nah, faktor produksi dapat dibedakan menjadi 4 faktor, yaitu faktor alam, faktor tenaga kerja, faktor modal, dan kewirausahaan. Faktor alam dan tenaga kerja disebut faktor produksi asli, karena dengan 2 faktor tersebut manusia sudah dapat menghasilkan barang. Sedangkan faktor modal dan kewirausahaan disebut faktor produksi turunan, karena faktor ini sebagai hasil dari faktor produksi asli. Keempat faktor ini akan menentukan berhasil tidaknya kegiatan produksi. Contoh saja yang pertama, faktor produksi alam. Faktor produksi alam adalah faktor produksi yang disediakan oleh alam sebagai bahan mentah atau bahan baku produksi. Bisa tanah, hutan, barang-barang tambang, air, dan berbagai macam tanaman, sayuran dari perkebunan atau peternakan atau perikanan. Yang kedua adalah faktor produksi tenaga kerja. Tenaga kerja adalah sumber daya manusia yang dapat digunakan kemampuannya untuk proses produksi. Tenaga kerja ini ada 3. Ada tenaga kerja terdidik atau skilled labor, adalah tenaga kerja yang menempuh pendidikan formal. Contohnya kalian ini yang sedang belajar ini termasuk nanti calon tenaga kerja terdidik. Nah, yang kedua tenaga kerja terlatih adalah tenaga kerja yang memiliki keterampilan yang terlatih seperti montir, sopir, dan penjahit. Jadi kalau Anda nanti sekolah di SMK, maka Anda termasuk tenaga kerja yang terlatih. Kalau Anda sarjana sekolah di perguruan tinggi yang berhubungan dengan soft skill yang menghasilkan ijazah, maka ini tenaga kerja terdidik. Dan yang ketiga adalah tenaga kerja tidak terdidik dan tidak terlatih, adalah tenaga kerja yang tidak punya keterampilan seperti tukang sapu, tukang sampah, dan kuli bangunan. Mereka mungkin ketika sekolah tidak melanjutkan, terus dia mengupayakan dengan tenaga apa adanya yang ada dalam diri mereka. Maka kalau mereka tidak punya ijazah, dia termasuk tenaga kerja tidak terdidik dan tidak terlatih. Kenapa tidak terlatih? Tidak punya sertifikat. Kenapa tidak terdidik? Karena tidak punya ijazah. Kenapa tidak punya ijazah? Karena dulu ketika sekolah tidak sampai lulus. Kemudian faktor produksi modal adalah segala hasil produksi yang dibuat manusia dengan tujuan
menghasilkan barang-barang atau jasa lain. Modal tidak hanya berupa uang, tetapi juga bisa barang, bisa gedung, bisa mesin, bisa bahan mentah atau bahan baku yang digunakan dalam proses produksi. Di situ ada modal bergerak dan modal tidak bergerak. Modal bergerak itu yang bisa berpindah tempat. Ingat kemarin kita sudah pelajari tentang aneka macam alat pemas kebutuhan yang bergerak dan tidak bergerak. Yang tidak bergerak itu ada kantor, tanah, kemudian apalagi ya, selain kantor dan tanah mungkin pabrik ya, dan lain-lain. Kemudian faktor produksi yang keempat. Faktor produksi yang keempat adalah kewirausahaan. Apa itu kewirausahaan? Adalah kemampuan seseorang atau beberapa orang untuk menyatukan semua faktor produksi agar dapat menghasilkan barang tertentu. Faktor produksi ini merupakan kemampuan menjalankan suatu perusahaan sehingga perusahaan tersebut dapat berjalan secara efisien dan menguntungkan. Intinya begini, dari faktor kewirausahaan itu adalah kemampuan untuk memadukan beberapa faktor produksi tadi. Faktor produksi alam dipadukan dengan faktor produksi tenaga kerja, dengan produksi modal. Kemudian dia juga bisa melihat peluang, melihat hambatan, bagaimana cara mendapat keuntungan dan bagaimana mengurangi pembelian yang tidak perlu sehingga dapat meningkatkan keuntungan. Macam-macam kegiatan produksi. Macam-macam kegiatan produksi dibedakan menjadi dua, yaitu produksi langsung dan produksi tidak langsung. Produksi langsung adalah produksi yang menghasilkan barang secara langsung. Nah, produksi langsung ini dibedakan menjadi produksi primer, produksi sekunder, dan produksi tersier. Produksi primer yaitu kegiatan produksi yang menghasilkan barang secara langsung dari alam. Contohnya pertanian, kehutanan, pertambangan, perikanan, peternakan. Sedangkan produksi sekunder yaitu kegiatan produksi yang menggunakan bahan-bahan untuk meningkatkan nilai guna atau kegiatan mengolah barang mentah menjadi barang jadi. Contohnya kain menjadi baju atau celana atau pakaian, kita kenal dengan konveksi. Kemudian industri sepatu, industri kendaraan, pembangunan gedung, dan lain-lain. Dan produksi tersier adalah usaha yang mendukung kelancaran produksi. Misalnya ada perdagangan, ada perbankan, ada asuransi, ada pengangkutan, ada penyedia informasi, dan lain-lain. Sedangkan produksi tidak langsung adalah produksi yang secara tidak langsung membantu kegiatan produksi. Kegiatan produksi ini hanya memberikan jasa-jasa yang sangat berguna bagi perusahaan. Contohnya adalah yang mereka kerjakan para ilmuwan. Misalnya dia meneliti obat, meneliti makanan, meneliti katakanlah berbagai macam minuman atau makanan yang akan dijual di pasar. Sebelum mereka jual, mereka harus teliti ya, agar tidak mengganggu kesehatan bagi para konsumen. Kemudian pembuatan mesin, jadi penerapan ilmu pengetahuan untuk dipraktekkan sebelum dipakai orang, yaitu membuat mesin. Ada mesin kompas, ada mesin kayak listrik, kayak ini. Itu awal, jadi di awalnya, bukan ketika sudah di proses produksi, tapi di awal penemuan-penemuan. Atau juga bisa inovasi teknologi ya, inovasi-inovasi baru berkaitan dengan teknologi. Kemudian cara-cara meningkatkan jumlah dan mutu hasil produksi. Kita kenal ada 4 cara, yaitu ada ekstensifikasi, intensifikasi, diversifikasi, dan mekanisasi. Ekstensifikasi, eksten itu artinya keluar atau memperluas atau menambah atau memperluas faktor-faktor produksi. Intensifikasi artinya apa yang ada di dalam faktor produksi itu kita tingkatkan kemampuannya. Tujuannya adalah meningkatkan kemampuan produktivitas. Sedangkan diversifikasi, itu artinya beraneka ragam atau berbeda, artinya menambah jenis-jenis hasil produksi. Contohnya ada produksi kacang.
kacang Garuda misalnya. Kacang Garuda itu tidak hanya menjual kacang open, tapi juga kacang garing, kacang atom, kacang bahkan rontokan itu aja bisa dijadikan permen. Apalagi misalnya nanti sesuatu dimanfaatkan semaksimal mungkin supaya bernilai guna dan dapat dijual. Contohnya aja misalnya di perkayuan itu ada yang kayu yang kecil-kecil jadikan patung, jadikan asbak, terus tai gergaji bisa untuk media tanaman, dijual media tanaman, atau dipadatkan menjadi kayu namanya apa itu ya, biasanya untuk tempat meja belajar dan sebagainya itu, jadi padatkan ya. Kemudian mekanisasi, mekanik itu mesin, artinya meningkatkan kualitas produksi dengan penggunaan mesin. Demikian yang bisa saya berikan tentang produksi pada pertemuan kali ini. Semoga bermanfaat buat kalian dan sampai ketemu lagi di berikutnya. Salam.